Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan yang penting selalu bahagia, bahagia, sehat, dan berkelimpahan. Insya Allah demikian. Untuk itu, mari kita berdoa dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Open mind. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indan lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rizqna Allahumma razuqna izzan wa syarafan waj'alni mu'minan salihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin baik sekalian yang dirahmati Allah. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang macam-macam rezeki. Ya, macam-macam rezekinya. Rezeki itu artinya memiliki berbagai macam ya. Rezeki itu macamnya banyak sekali.
Rezeki itu apa? Ya kalau kepada kebanyakan orang rezeki itu ya kita selama ini memiliki pemahaman ya, yaitu ya semua hal yang untuk kepentingan kehidupan kita, semua hal yang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita, apapun yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita, bagi makhluk hidup ya yang bermacam-macam ini, yaitu biasanya demikian umumnya ya. Maka rezeki juga merupakan anugerah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita ya. Nah, rezeki itu apa saja? Jadi rezeki bisa bisa berupa kesehatan, bisa berupa penghidupan, bisa berupa seluruh anggota tubuh ini sebenarnya rezeki kita. Karena kita lahir ini sudah diberikan Allah telah memberikan semua kepentingan untuk kehidupan kita ya, yang dulunya kita lahir tidak bisa apapun sendirian, dan kita sudah diberikan perlengkapan seluruh panca indera ya, mata, kemudian ya penglihatan, pendengaran, hati, semua, dan semua ini adalah rezeki yang Allah telah siapkan untuk kita, dan alam semesta ini disiapkan juga untuk kita ya. Kita juga sudah dijamin rezeki kita oleh Allah SWT, dan kita masing-masing kita waktu 120 hari pertama Allah sudah tetapkan rezeki-rezeki kita. Namun kita juga harus walaupun sudah disiapkan, tapi kita harus, bukan berarti kita sudah menerima semuanya. Ada yang sudah kita terima, ada yang belum. Nah, yang belum tadi kita terimanya bertahap sesuai dengan siapan kita, kemampuan kita untuk menerimanya. Semakin kita siap menerima, maka rezeki itu akan semakin segera kita dapat. Kesiapan kita apa? Ya hati kita yang bersih, ya mungkin usaha kita, upaya kita. Ya, jadi Allah memberikan itu, Allah sudah nyiapkan ibaratnya anak kecil, orang tua sudah nyiapkan untuk rezeki yang untuk anak ini, anak kecil, ya orang sudah dikasih jatah, namun memberinya nanti kalau sudah semuanya mungkin sudah disiapkan di deposito di mana itu ya. Tapi untuk kepentingan macam-macam tadi menunggu setelah anak itu akil balik dewasa dan kesiapan, mungkin nanti kapan sudah bisa diberikannya sesuai dengan usahanya, upayanya gitu ya. Jadi kurang lebih begitu, dan harus berusaha untuk bisa memantaskan tersebut atau menguatkan dirinya. Yang memantaskan itu sudah memang layak untuk bisa. Jadi tidak semuanya diberikan, ibarat dititipkan, namun kita tinggal memantaskan diri. Ya, lalu mari kita lihat kalau untuk macam rezeki itu apa saja. Jadi begitu. Jadi kita artinya dari sini kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir tentang rezeki-rezeki kita, ya, karena memang Allah uh, telah memberikan jatah kepada kita. Dan Allah itu memang, dan setiap manusia memang Allah berikan rezeki itu tidak sama, ya, tidak sama. Allah sebagian memberikan rezeki melebihkan kepada yang lain, ya. Ini memang, dan Quran surat An-Nahl ayat 71, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, ya itu. Ini juga sebagai ujian cobaan kepada manusia tentang kalau diberikan rezeki yang lebih itu bagaimana, kan gitu ya. Itu seperti itu. Namun masih banyak rezeki-rezeki yang bisa kita peroleh selain yang dicatatkan oleh Allah tadi, ya. Yang pertama yaitu rezeki yang dijamin oleh Allah. Jadi Allah sudah menjamin kebutuhannya rezekinya Allah, karena dengan menciptakan alam semesta, seluruh makhluk hidup di dalamnya itu Allah telah menyiapkan rezeki-rezekinya, ya, rezekinya, kebutuhannya, ya. Untuk apa? Untuk minimal untuk bertahan hidup, untuk melaksanakan tugasnya sebagai kholik. Kalau sebagai manusia, sebagai kholik di muka bumi sudah disiapkan tugasnya. Ibaratnya teman-teman sekalian bekerja di satu perusahaan, maka sudah disiapkan, sudah dijatah, ya, sudah dijatah karena ada tugas pengabdian, maka sudah dijatah kebutuhannya, gitu ya, begitu. Diterangkan dalam Quran surat Hud ayat 6, dan
tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ini artinya menerangkan. Jadi semuanya, tidak hanya manusia, binatang yang melata pun ya mendapatkan rezeki-rezeki. Ini ya rezeki apa? Rezeki jaminan dari Allah yang dijadikan ya rezeki jaminan dari Allah. Jadi maka memahami bahwa rezeki dasarnya minimal kita bertahan hidup untuk apa? Beribadah. Rezeki seperti ini tidak perlu kita tidak perlu takut khawatir besok tidak bisa makan, besok bagaimana, tidak perlu khawatirnya seperti itu, pasti ya, pasti Allah, karena Allah sendiri yang menjamin ya, walaupun orang tersebut tidak bekerja sama sekali tetap aja mendapatkan rezeki ya. Kenapa? Karena Allah sudah jamin. Contoh ya, anak-anak yang masih kecil yang belum bisa bekerja, orang siapa yang memberikan rezeki anak tersebut? Ya orang tuanya ya. Orang yang sakit ya keluarganya, bahkan orang yang sakit gila ya ada orang lain yang mengurus, saudaranya, pemerintah atau siapa yang pasti nanti ada orang lain yang mengurus. Bahkan ya ini teman-teman sekalian, binatang-binatang tadi ya seperti kita percontohkan, yaitu binatang cecak yang merayap di dinding. Ya, makanannya apa? Yang merayap di dinding. Makanannya yang malah yang berterbangan. Nyamuk ya, kan logikanya kan dia aktivitasnya kan hanya merayap tidak bisa terbang, tapi makanannya kok terbang. Inilah Allah. Kadang-kadang kalau kita pikir pakai logika tidak masuk akal. Kalau kita pikir pakai logika tidak masuk akal. Makanannya terbang kemana-mana, yang mencari makan cuma diem saja. Nanti ya nyamuknya datang, begitu datang langsung ditangkap ya, langsung terekam gitu ya. Contohnya begitu. Ya ini menandakan bahwa rezeki itu seperti itu ya. Jadi tidak bisa dipakai, kadang-kadang tidak bisa dipakai dengan dinalar dengan logika. Hanya diam saja, cicaknya menunggu nyamuk datang, begitu nyamuk datang langsung ditangkap. Dan Allah menerangkan juga dalam Al-Quran Al-Ankabut ayat 60, dan barang siapa dan berapa banyak binatang yang tidak dapat mengurus rezeki, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dan maha mendengar lagi. Jadi ini tadi, mereka yang tidak bisa mengurus rezeki, maka ada binatang lain yang datang mengurus rezeki. Ini contohkan banyak sekali ya. Oke, untuk ini. Lanjutnya teman-teman sekalian, bahwa dirahmati Allah, rezeki karena berusaha. Ya. Namun ya kita juga diperintahkan kalau kita ingin dapat lebih, silahkan berusaha. Karena Allah akan memberikan rezeki berdasarkan apa yang dia upayakan lagi. Ya, kalau ingin dapat lebih banyak lagi, maka silahkan berusaha. Terangkan dalam Quran Ali Imran ayat 145, kita disuruh untuk apa? Jika kita jadi barang siapa yang menghendaki pahala di dunia, maka ya niscaya kami berikan kepadanya pahala di dunia. Pahala di dunia apa? Ya rezeki tadi. Ya, dengan berupaya tadi. Usaha yang dilakukan bisa macam-macam teman-teman ya, bisa bekerja, berkarya, bisa menjadi profesional, bisa menjadi seorang pengusaha yang jujur, yang baik. Ya silahkan. Jadi silahkan. Bahkan sampai ada kata-kata man jada wa jada. Ya, yang sungguh-sungguh akan dapat. Semakin pintar, semakin ulet, semakin gigih, ya dapat rezeki yang banyak. Kan begitu ya, ini rezeki. Atau istilahnya kerja kan gitu ya. Ya ini silahkan, tidak memandang bulu iman kepada Allah atau tidak, bisa. Karena ini rezeki itu tidak memandang agama siapa, agama apapun. Semuanya dijamin oleh Allah. Sholat nggak sholat itu kasih rezeki. Ya, ditambah lagi ini kalau kita ingin dapat yang banyak lagi, diperintahkan untuk bersyukur, karena syukur dengan bersyukur ya, sesungguhnya dalam Quran surat Ibrahim, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah ya, tidak hanya rezeki tapi nikmat ya. Jadi rezeki yang tadi sudah diterima tapi semakin nikmat lagi, mungkin ya nikmat, jadi akan ditambah nikmat ya, semakin nikmat lagi dan akan ditambah banyak lagi. Contoh sekarang ini makan ya, makanannya memang seperti ini, makanannya cuma mungkin tahu tempe sama sambal aja. Kalau kita itu uh, mengingkari atau kita mengeluh makanan kok cuma begini saja, maka kenikmatan itu hilang ya.
Kenikmatan itu hilang, tidak nikmat. Tapi kalau kita mensyukuri, maka akan ditambah nikmat. Masya Allah, enak sekali ini. Alhamdulillah, berkah sekali hari ini, nikmat sekali. Ya, ya. Akhirnya semakin menambah nikmat. Belum itu baru bertambah nikmat, nanti akan ditambah lagi, akan semakin banyak lagi. Ya, ini ya, jadi itulah jika kita perasaan kita baik, perasaan kita bersyukur, senang, bahagia, itu yang juga akan menambah rezeki itu datang pada kita, yaitu istilahnya ada hukum sebab akibat. Ya, sebabnya kita bersyukur, akhirnya ditambah. Ya, ya dengan bersyukur sebab akibat. Jadi bersyukur. Orang kalau kita beri, dia senang, berterima kasih, biasanya kita akan dengan senang hati akan memberi lagi dan memberi lagi, ya. Makanya ya, maka dengan konsep bersyukur tadi. Kemudian rezeki karena bertakwa, ya. Bertakwa itu apa? Rezeki yaitu takwa, semakin kita takwa, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu pasti ya. Ini kunci untuk kesuksesan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berkalam At-Tolak ayat 2 sampai 3, yaitu dengan bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan. Setiap manusia kan pasti punya masalah, ya. Kebanyakan masalahnya itu ya rezeki gitu ya. Yang kebanyakan manusia ini masalah rezeki. Kalau tidak kesehatan, rezeki ya keluarga. Ya keluarga itu tidak jauh-jauh dari rezeki. Ya, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah manapun yang tiada disangka-sangka, ya. Dari arah manapun, yang dulunya kerja pendapatannya dari kantor satu sumber, ternyata ada dari yang lain yang kita tidak tahu, ya. Oh, ternyata ada ini, ternyata dapat ini, ternyata dapat tidak tahu. Itu rahasia Allah, ya. Itu makanya kadang-kadang kita tidak bisa menalar itu semua. Nanti ada saja, makanya dibutuhkan untuk bersyukur, bertakwa, ridho atas ketetapan Allah, ya, ridho atas apapun yang terjadi pada diri kita ridho, ya, ridho, ya. Itu kemudian rezeki, kalau kita pengen tambah lagi, kita disuruh untuk berdoa, disuruh kalau kita pengen tambah lagi, dapat rezeki lagi, walaupun sebenarnya masa sih doa itu kalau kita hanya butuh rezeki saja, kan begitu ya. Namun dalam konteksnya hari ini karena kita berbicara rezeki, teman-teman sekalian, dengan berdoa, mintalah kepada Allah, berdoa. Asal kata dakwah, ya, memantaskan diri, dapat mengundang rezeki, salah satu yang dapat mengundang rezeki yaitu dengan kita memantaskan diri kita, membersihkan diri kita, yaitu dakwah, mengundang supaya datang kepada kita, maka diri kita harus dibersihkan dari kotoran-kotoran, karena yang menyebabkan, salah satu penyebab rezeki itu susah atau rezeki itu sempit, rezeki itu sedikit karena banyak dosa. Maka begitu kita istighfar, memperbanyak istighfar, hati kita bersih, maka rezeki itu banyak. Jadi rezeki itu sebenarnya banyak di mana-mana, cuman karena kesiapan kita, kapasitas kita yang kecil tadi, kita belum siap menerima. Begitu kita bersihkan, kapasitasnya semakin besar, bersyukur, beristighfar, sedekah, ya, akhirnya semakin banyak, terutama istighfar ini, kita bersihkan diri kita, akhirnya semakin bersih, maka rezeki yang datang kepada kita pun semakin banyak. Diterangkan dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12, mohonlah ampun kepada Allah, ya, niscaya sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun, niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, hujan yang lebat, ya. Hujan itu maknanya rezeki, dan melimpahkan harta, melimpahkan berarti harta yang berkelimpahan, dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, kita diberikan kebun, dan dan memberimu, ya, atau mengadakanmu pula untukmu sungai-sungai, ya Allah. Itu sungai itu ibaratnya kan ilustrasinya kan rezeki yang tanpa putus-putus, ya. Rezeki yang banyak, hujan lebat, kebun-kebun tumbuh, ya, yang tadinya mati, rezeki yang dulunya itu seret semua, kelihatannya tidak mungkin hidup, karena ada hujan tadi akhirnya banyak penghidupan di mana-mana, sumber-sumber baru, sumber-sumber rezeki yang banyak, dan akhirnya ada
Kan ada sungai yang terus mengalir. Sungai itu kan terus mengalir air. Jadi dengan istighfar akhirnya mengalirkan rezeki yang tanpa henti, itu teman. Ya. Jadi sumber rezeki tidak hanya dari satu pekerja saja. Istighfar ini, istighfar ini. Ya, lanjutnya teman-teman sekalian dirahmati Allah, ini penting sekali yang sudah saatnya kalau ingin saatnya yang sudah dewasa, yaitu rezeki karena menikah. Kenapa? Dengan menikah akan membuka pintu rezeki. Ya, ya sebelum menjadi pengantin mungkin kita sudah bekerja, mungkin dengan gaji yang pas-pasan tidak cukup. Mungkin kita mau teman-teman mau nikah tidak berani, tidak berani, takut gitu ya. Ya, kok selalu nggak cukup, selalu kurang. Cobalah kalau sudah mampu, sudah siap. Maksudnya mampu itu artinya tidak ukurannya harta, kesiapan mentalnya, siap utama agamanya untuk membangun keluarga baru dengan menikah. Insya Allah setelah menikah gajinya sama, pendapatannya sama, tapi setelah diatur sama keluarga, sama istrinya, pasti nanti Allah akan mencukupkan. Maka pasti nanti kebutuhannya akan cukup. Bahkan nanti kalau sudah punya anak, Allah akan tambah lagi. Allah akan tambah lagi. Tidak tahu nanti dari mana Allah akan menolong. Karena ini apa? Sudah janji Allah. Karena Allah akan menolong setiap orang yang menikah, ya karena ya dan menjaga dengan menikah otomatis menjaga kesucian. Ya saat bujangan mungkin masih banyak ya banyak godaan, ya dengan menikah dengan pacaran itu kan banyak godaan, dengan menikah itu menjaga kesucian, ini penting sekali. Diniatkan ibadah. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang menikah demi menjaga kesucian, dan budak yang membebaskan darinya. Wah ini disamakan loh ya, jihad, menikah, dan budak yang membebaskan diri. Ya, saya rasa yang paling mudahnya nikah ini ya teman-teman ya, kalau sudah siap ya. Maka di Al-Quran dikuatkan, Quran surat Nuh, An-Nur ayat 32, dan nikahkan orang-orang, dan nikahkanlah orang-orang yang masih belum menikah di antara kamu, dan juga orang-orang yang pantas dari hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan, seandainya mereka miskin, maka Allah akan melimpahkan rezeki yang cukup kepada mereka dengan kurnianya. Yuk teman-teman yang punya tetangga kan kiri itu ya, dikenalkan boleh ya, boleh dikenalkan. Ya itu sebagai sarana ya. Ya yang sudah saatnya silahkan dikenalkan. Kalau sudah nikah kan nanti pasti semuanya pasti. Makanya jangan jangan menunda. Kalau sudah nikah, saya masih nikah, masih kondisi berjuang, saya belum belum pengen punya anak. Ya ini jangan, hati-hati ya. Ya ini tidak masalah punya anak, tidak masalah, karena Allah juga setiap anak akan mendapatkan rezeki, karena setiap pasangan yang sudah melalui proses ini ya anak. Jadi kalau sudah berkeluarga mungkin punya anak, anak itu juga akan membawa rezeki ya. Anak adalah generasi penerus bagi orang tuanya, yaitu nanti akan membawa rezeki tentunya ya. Semoga setelah nikah segera punya anak, dan anaknya soleh maupun solehah ya. Sejak dalam kandungan anak sudah membawa rezeki masing-masing ya. Dengan kehadiran seorang anak bukan menambah beban bagi tentunya bagi orang yang beriman ya, kedua orang tuanya, melainkan malah menambah ya rezeki pasti nanti ya. Nanti banyak orang rezeki yang datang ke situ. Ini teman-teman sekalian dirahmati Allah. Al-Isra ayat 31, dan janganlah engkau membunuh, ini ya mengingatkan kepada membunuh anak-anakmu karena takut tidak kemiskinan ya, karena kamilah Allah SWT memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, sungguh ya ini ya. Lalu apalagi kalau pengen dapat lagi rezeki lagi yang lebih banyak lagi, jangan lupa ini, yaitu sedekah. Banyak orang yang ini seringkali kita dengar, tapi banyak orang yang masih setiap mau sedekah berpikir jika mengeluarkan uang, harta, membantu bersedekah akan mengurangi jumlahnya, akan mengurangi hartanya. Ini pola pikir orang miskin yang karena dia mau sedekah nunggu kalau sudah kaya, nunggu sudah kaya. Ya nanti ya tidak pernah kaya-kaya, karena kekayaan itu sebenarnya mulai dari pikiran itu sendiri. Maka ini sebenarnya tadi ya sifat yang wajar ya, takut takut miskin, takut kurang. Nah, itulah cara setan menggoda manusia, cara setan menggoda manusia, ditembuskan dari pikiran, dihembuskan dari ketakutan dalam dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman,
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Allah itu maha kaya kok memberi pinjaman. Padahal semua yang diberikan kepada kita itu dari Allah. Ini kan hanya ilustrasi aja. Karena kita itu kadang-kadang kalau memberikan pinjaman kepada yang lain itu mudah. Ya, ya. Tapi kepada Allah itu susah. Pinjaman yang baik yaitu infak maupun sedekah. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Ini kan yang janji Allah loh ya teman-teman sekalian. Mungkin kalau yang janji orang lain atau saya mungkin bisa durhaka, tapi Allah tidak akan. Maka kalau pengen dapat rezeki banyak, ayo ya sedekah, perbanyak sedekah. Dan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ini ya, memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya, maka ayo kita isi mulai dari pagi hari, waktu yang sangat tepat untuk mencari rezeki, bangun pagi kita harus rajin berusaha, maka kita harus rajin berusaha bersyukur, bertakwa, istighfar, menikah ya, yang belum menikah, punya anak, soleh solehah, sedekah, itu jalannya. Dan waktu pagi terus berusaha berpikir positif, bangun pagi pikiran yang positif, kita bangun keyakinan, kita rasakan kita telah mendapatkannya ya, dan kita dengan pikiran positif tadi, dan kita luangkan setiap pagi, setiap subuh kita juga bersedekah semampunya. Insya Allah itu semua dengan berdoa, dengan memantaskan diri, membesarkan kapasitas kita, itulah salah satu mengundang rezeki. Tapi rezeki terbesar, rezeki terbaik yaitu hikmah. Hikmah itu apa? Pemahaman, pengetahuan tentang keimanan. Bagaimana begitu kita dapat rezeki, kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena banyak orang yang lolos dari ujian apa? Kemiskinan, kekurangan, tapi sedikit sekali orang yang lolos telah diberikan rezeki yang banyak. Banyak sekali orang-orang yang telah dikasih rezeki yang banyak, mereka lupa kepada Allah. Siapa? Korun, Fir'aun. Nah ini contoh-contoh. Cuman dan masih banyak lagi. Korun-korun zaman sekarang banyak. Yang sudah kaya masih kurang lagi. Sudah kaya kurang lagi dengan korupsi, pada punya jabatan, punya macam-macam masih korupsi, masih ini, masih ini. Ya, itulah gambaran eh, kehidupan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ya semua ini dari Allah kebenarannya, dan semua kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan orang tua kita, dan orang guru-guru kita, saudara kita, dan siapapun, dan usaha-usaha kita semuanya, dan siapapun kita doakan sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين فقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون
ولحم طير مما يشتهون وفروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحياة العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
Sadaqallahul azim.